ke tangan Islam, dia pesankan tidak ada setetes darah pun boleh tumpah. Tapi komandan, tapi panglima, dulu Lionheart memandikan Baitul Maqdis dengan darah kaum muslimin. Mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak, jihad itu bukan untuk menumpas, bukan untuk menggenosida, tetapi jihad adalah untuk mengembalikan hak kepada yang berhak, menegakkan kalimat Allah tabaraka wa taala. Waktu tinggal semenit. Terus awak baru mukadimah? Azan dulu. Salat dulu. Kalau salat orang ini pergi semua nanti. Jangan kasih salat dulu Ustaz ya. Gimana Pak Ustaz? Kita larang orang ini salat dulu gimana? Azan saja, habis itu baru kajian. Lepas itu kita kurung dia di sini, tidak boleh pulang dulu. Kalau udah sholat, dah bebas pulang. Gimana? Ini permintaan saya. Gimana, setuju semua? Oh ya, setuju orang ni Ustaz. Ustaznya nak cepat-cepat sholat dia. Dan nanti dibaca pula Iza Ja'a Nasrullah di rakaat pertama dia. Dan tinggal kami semuanya. Ini mohon maaf dikritikan sekaligus ini. Awak dah tahu kita terlambat, jadi tetap juga Iza Ja'a rakaat pertama. Besok jangan diulang lagi Ustaz. Kecuali Iza Ja'akal munafiqun sampai akhir. Tapi Iza Nasrullah ini sudah berkali-kali. Cuman dulu tidak sempat saya kasih tahu, sekarang harus saya kasih tahu. Kalau saya terlambat nanti, soalnya ustaz terlambat ditengok orang. Sahih? Iya Ustaz. Mana Ustaz Dasman terlambat katanya. Ada pula dulu di Pekampa itu, awak sedang sholat masih apa? Karena ustaz kita terlambat. Tambah nak usuklah sholat saya lagi. Iya diumumkan Pak. Karena ustaz kita terlambat, maka kita bersabar dahulu katanya. Sebenarnya cukup dia bilang, ya ustaz kita sudah berada di dalam masjid, selesai. Ini enggak, habis mandang semua saya. Kira-kira usuk enggak sholatnya? Ya ustaz tolong ustaz ya, kalau saya terlambat nanti tolong panjangkan. Kalau ada yang komplain nanti suruh menghadapi saya kuat menghadapi mereka. Dah, gimana? Boleh kita rubah? Tapi jangan bertengkar habis ini. Gimana? Setuju kita lambatkan? Memang ini kurang biasa, tapi saya suka yang luar biasa. Kalau tadi Arab Saudi sekali infak 10 menit 52 juta, kita insya Allah 250 juta. Nah tuh janji ketua kita. Tapi kalau sholat dulu banyak yang lepas nanti, ini saya takut lah. Ya takut, kecuali pulangnya ngambil uang lebih banyak lagi, tidak apa-apa. Kalau janji habis sholat pulang ngambil duit lebih banyak, saya lepas. Kalau enggak, kita selepas azan kajian dulu. Ya Ustaz? Transfer itu berubah niat Ustaz. Iya, berubah niat. Iya, saya sudah pengalaman. Nanti saya ceritakan. Kalau mau, ini bahaya pula nanti kalau langsung sholat, teringat waktu sholat. Ya, langsung aja lepas azan kita kajian lagi. Dan langsung kumpulkan donasi, setelah sholat kita aman pulang sendiri. Kalau setuju? Ini demo kayaknya nih ya. Nah, kita serahkan pada panitia. Kalau disetujui, saya tidak turun dari sini. Tapi kalau tidak setuju, kan ngangkat meja lagi Ustaz. Mau merubah ini lagi, lama kerjanya. Ustaz, kita selesai aja lah ya. Terima kasih. Kita azan dulu. Allah muslimin gitu kan. Soalnya di situ ada orang PKS yang hadir.
supaya orang tuh orang tuh ingin dengar dari Ustaz sebenarnya Ustaz. Tapi Ustaz terhadap itu Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, saya dapat amanah pula dari panitia untuk sedikit menjelaskan bahwasanya melambatkan salat isya itu bukan melalaikan, karena justru dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartu salat al-isya allati tusammunaha al-atamah. Kalau bukan karena takut memberatkan bagi umat, saya justru akan melambatkan selalu salat isya sampai lewat sepertiga malam pertama. Jadi oleh sebab itu adalah sunnah Nabi SAW, melambatkan itu adalah lebih afdal daripada mencepatkan sholat isya. Jadi yang barangkali belum biasa kita lakukan, karena saya dengar juga ya, kalau ada pengajian kadang di beberapa tempat memang panitia minta langsung qomat saja. Maka perlu saya sampaikan bahwa Nabi SAW melihat kondisi jemaah, bila mereka masih melek semangat, masih maka beliau lambatkan solat isyanya sampai dikatakan hatta marib an-najm, sampai tenggelamnya atau hilangnya bintang timur. Berarti kan sampai sekira jam 10. Gimana kalau kita solat isya jam 10? Ini tidak setuju nampaknya. Tidak lah, aman, saya tidak akan sampai segitulah. Soalnya saya sendiri sebenarnya tadi ini perlu juga klarifikasi kenapa terlambat tadi kan. Ya, maklum lah. Alhamdulillah tadi saya dari pagi sampai menjelang asar kuliah. Ya, selesai kuliah mandi, ganti baju, menuju ke sini. Sebenarnya tadi sampai di sini nak ganti baju juga lagi. Karena baju ini takut kusut. Kalau kusut maklumi aja. Tapi ternyata sampai di sini dah komen. Dapat pula tadi hadiah. Rakaat pertama singkat, rakaat kedua lebih
Nah, jadi kadang-kadang ini yang perlu saya ingatkan para imam khususnya dalam acara yang banyak jemaahnya, di rakaat pertama itu memang harus dipanjangkan supaya apa? Jangan terlalu banyak yang terlambat. Ya, karena memang apalagi yang datang-datang jauh seperti saya ini, ya yang goncang-goncang dari sana. Saya sudah wuduk tadi. Wuduk saya belum batal rasanya tadi, belum batal. Cuman wajib dibatalkan. Paham kan? Enggak paham rupanya. Sama dengan panitia Sungai Ampit dulu. Ya, Ahmad bilang, "Pak, Ustaz mau ke belakang dulu." Ngapain ke belakang? Di sini enggak paham juga istilah ke belakang. Paham? Ya, kalau udah paham enggak perlu saya ulang lagi. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, janji tak boleh panjang-panjang tadi. Maka sekarang kita tidak punya kemampuan, tetapi bukan berarti tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Sahih? Nah, dulu Umar minta ke Nabi, ayo kita berjihad. Hamzah minta ke Nabi, ayo kita berjihad. Lagi-lagi dengan Khabbab yang disiksa di Makkah, tak tahan lagi, besi dibakar lalu ditempelkan di tubuhnya, sakit. Lalu minta, ya Rasul, ala tastansiru lana, ya Rasul, kenapa kau tak minta pertolongan untuk kami? Allah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun, kalian ini orang yang tergesa-gesa. Saking tergesa-gesanya, akhirnya tertabrak kawan di jalan. Kan begitu? Dan ini yang terjadi di antara umat Islam hari ini. Ada yang mengerdilkan jihad saudara kita di Gaza dengan alasan 1, 2, 3 ini dan itu. Ada pula yang berapi-api, siapa yang tidak ikut berangkat ke Gaza berarti penakut dan pengecut. Ini juga berlebihan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi kita memberikan pelajaran bahawa segala sesuatu biarkan Allah yang memilihkan untuk kita. Lihat di perjanjian Hudaybiyah, ini pelajaran berharga kaum muslimin. Nabi SAW pergi umroh ke Makkah setelah berapa tahun? Hudaybiyah tahun keberapa? Tak tahu juga. Itu baca sirah lama lagi jadinya nih. Tahun ke-6 Hijriyah, 6 tahun tak melihat Makkah. Rindu tak tuan-tuan? Tak ada jawaban. Memang marah betul sama saya nampaknya. Tuan-tuan, kalau tinggalkan Ujung Batu 6 tahun, merantau Pekanbaru, kira-kira rindu tak sama Ujung Batu? Rindulah. Kalau tak rindu berarti ada masalah di sini. Rindu memang, walaupun orang Makkah jahat-jahat, tapi orang Ujung Batu baik-baik. Buktinya nanti. Ujung Batu ni baik-baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi kerinduan ke tanah tumpah darah kita mesti ada. Sampai di tengah jalan, hampir sampai ke Makkah, perjalanan 400 kilo lebih, tinggal 60 kilo lebih kurang atau 80 kilo lagi di Hudaybiyah. Nabi utus Utsman untuk menyampaikan, karena memang Makkah masih dikuasai otoritasnya oleh orang kafir Quraisy. Maka sebagai adab, walaupun dia bukan muslim, musyrikin, tapi adab harus dijaga. Harus mengutus utusan memberitahukan, kami datang bukan untuk perang, tapi kita datang untuk melepas rindu umrah ke Baitullah. Tapi memang dasar orang kafir tak pernah urusan senang. Selalu urusan dipersulit. Akhirnya mereka melarang Nabi SAW, bahkan ditahanlah utusan. Padahal menurut aturan baik jahiliyah maupun non jahiliyah, yang namanya utusan tidak boleh ditahan, tak boleh diganggu. Itu sudah adab dari dulu, di zaman jahiliyah sangat dihormati. Tapi mereka tidak menghormati adab itu. Nabi beradab, mereka kurang adab. Akhirnya karena diberitakan Utsman dibunuh, Nabi berbaiat dengan para sahabat, dikenal dengan baiatur
Bai'atul Ridwan. Kenapa disebut Bai'atul Ridwan? Bai'ah yang diridai. Allah yang turunkan ayat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah meridai orang-orang beriman ketika kamu berbaiat bersama mereka di bawah sebatang pohon. Ini cerita lagi pohonnya, enggak usah, nanti panjang lagi cerita saya. Nah, karena setiap ada satu kata ada cerita di dalamnya. Mau cerita? Enggak, jangan sekarang. Nanti karena jewer saya sama penitia. Nah, enggak boleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya mendengar Nabi dan sahabat berbaiat untuk menyelamatkan Utsman atau menuntut darah Utsman kalau terbunuh. Takut juga orang Quraisy itu, karena mereka sudah coba duel di Badar, kalah mereka. Duel di Uhud, kalah mereka. Sah? Jelas? Nah, di Ahzab mereka kalah juga. Ahzab belum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu mereka mengutus ahli bergainingnya, ahli rundingnya, Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi, yang biasa diutus ke Kaisar Romawi, yang biasa diutus ke Kisra Persia, yang biasa ke Yaman, ke Ghasasina, dan semuanya ahli runding. Dalam perundingan itu disetujui beberapa klausul. Lihat kaum muslimin, semuanya zahirnya merugikan kaum muslimin. Pertama, umat Islam, Nabi dan para sahabat mesti kembali ke Madinah. Tak boleh meneruskan umrahnya ke Makkah. Syekh, sampai ada yang bunuh diri gara-gara tak jadi ni haji kan? Ya Ustaz deh. Ada orang sampai karena sudah kenduri mau berangkat, tiba-tiba tak keluar visa. Apa jadi? Dicarinya pakai kelewang. Ini enggak. Ini sudah mau sampai, dah mau sampai ke Mekah. Antum tahan enggak? Pakaian ihram itu susah atau payah? Pakaian ihram belum pernah coba? Cobalah nabung di sekarang saya. Nah, jadi pakaian ihram enggak pakai nantilah kalau antum saya tunjukkan. Payah kan ihram Ustaz ya. Apalagi naik kuda, naik onta. Bayangkan sulitnya. Sudah melalui perjalanan yang tak kurang dari 8 hari. Tinggal sehari lagi mau sampai ke Mekah, dilarang. Kecewa apa tidak? Kecewa. Tapi Nabi menyetujui. Subhanallah. Nabi menyetujui. Kedua, bila ada orang murtad dari Madinah, artinya orang Islam murtad kembali ke Mekah, wajib diterima orang Mekah. Subhanallah. Zalim lagi tak? Zalim lagi, karena ini berpotensi membocorkan rahasia negara. Yang ketiga, bila orang Mekah yang masuk Islam lalu hijrah ke Madinah, wajib ditolak oleh Nabi. Zalim lagi. Sah? Mereka di Mekah tak akan aman. Lalu hijrah ke Madinah dalam kondisi tidak aman, dah sampai, wajib ditolak oleh Nabi, dikembalikan. Umar tak tahan juga, karena Umar memang ingin cepat masalah selesai. Ya Rasulullah, alasta Rasulullah, kamu ni Rasulullah apa bukan? Jadi kalau andainya ada orang yang kritisi fatwa ulama, kritisi ceramah ustaz, dah kadang-kadang dengan kata-kata yang tidak beradab, wajar. Karena Umar saja, tapi Umar menjaga adab. Bedanya kita tidak beradab, itu masalahnya. Dia kritik Nabi, kamu benar tak Rasulullah? Iya. Islam ni benar apa tidak? Iya. Walimadza nadat daniyah lidina. Kalau gitu kenapa kita rela didinakan seperti ini? Umrah tak jadi. Ada orang Islam masuk isu Islam harus dikembalikan, harus ditolak. Kemudian kalau ada yang murtad mesti diterima orang. Ini semua klausulnya menzalimi kita. Terakhir ketika tanda tangan ditulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Muhammad Rasulullah sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Lagi-lagi Urwah bin Mas'ud, jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Kalau sudah ditulis Muhammad Rasulullah, berarti tidak ada perang lagi di antara kita. Justru kami tidak mengakui Anda Rasul.
Rasulullah. Kata Nabi, hapus Ali, tulis Muhammad bin Abdullah, fa inni Rasulullah, saya tetap Rasulullah, walaupun di sini tidak dituliskan. Sesungguhnya kemenangan itu pasti akan datang, walaupun belum sekarang. Jelas? Jelas? Belum jelas itu. Kalau udah jelas selesai. Udah jelas? Saya tutup? Belum. Belum lagi. Kaum muslimin. Ini biasanya kalau udah habis waktu dah jelas semua. Nah, lalu kata Nabi alaihissalam, ya Umar, ini Rasulullah. Umar, saya ini Rasulullah. Sawfa yahdin. Dia yang akan menunjuki saya. Andainya ini salah, tak boleh diikuti, Allah akan memperbaiki langsung, karena Nabi kita maksum dari kesalahan. Subhanallah. Itu pula dulu yang terjadi dengan Musa alaihissalam. Musa disuruh Allah lari menghadap ke mana? Ke laut. Taib, ada kapalnya? Enggak ada. Menurut tuan-tuan, secara perhitungan, ya kecuali kita punya pasukan katak semua ya Pak ya, bisa berenang semua. Enggak. Ini orang-orang enggak pandai berenang banyak. Tiba-tiba disuruh lari ke laut. Musa alaihissalam tak perlu perhitungan ini lagi, sebab yang perintahkan siapa? Allah SWT. Bawa mereka menuju laut. Dah, urusan itu urusan Allah SWT. Jelas ya? Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah katakan, jangan ragu. Tidak ada yang salah di situ. Subhanallah. Mereka ketika melihat Fir'aun sudah dekat, ya Musa, inna la mudrakun, kita akan terkejar. Kata Nabi Musa, sama persis kata Nabi Ta'ala sallallahu alaihi wasallam, kalla, dak, inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan menunjukkan jalan. Akhirnya apa? Itulah terjadi. Wadrib bi asakal bahr, tinggal pukulkan tongkatmu ke. Ternyata ada teknologi canggih di tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ada yang sudah bisa buat sekarang? Tidak ada. Namanya saja mukjizat. Ilmu yang belum terpecahkan. Ilmu mukjizat belum bisa dituntut sampai hari ini. Sah? Jelas? Tah nak contoh Al-Quran ada yang bisa. Jadi kaum muslimin muslimat, lepas itu apa yang turun? Turun ayat inna fatahna laka fatham mubina. Awak kalah tapi disebut kemenangan, karena kemenangan yang sesungguhnya itu adalah kemenangan mempertahankan prinsip, mempertahankan mabda, mempertahankan akidah. La ilaha illallah. Bukankah ashabul ukhdud ini bagi saudara kita yang jadi korban di Gaza hari ini dan di Palestina Syarab, dimanapun negeri Islam, kalau mereka terbunuh dan dalam keadaan beriman, apa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ujungnya apa? Qutila ashabul ukhdud. Apa ujungnya? Tidak ada yang hafal lagi. Wa dzalikal fawzul kabir. Mereka terbunuh, dibakar hidup-hidup, tetapi Allah menyebutnya sebagai al-fawzul kabir. Al-fawzu al-kabir, kemenangan yang besar. Itulah makanya ketika sahabat syahid fi sabilillah, dia kena panah oleh kaum kufar, dia bilang fuztu wa rabbil Ka'bah, saya menang demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Jadi saudara-saudara kita ini insyaallah ta'ala telah menunjukkan pada kita pelajaran yang sangat penting, bahwasanya jihad itu memerlukan pengorbanan. Yang mereka korbankan bukan seperti kita. Yang mereka korbankan harta, nyawa, rumah, dan seluruhnya. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Kaum muslimin dan muslimat, sebab mereka tahu bahwasanya mengandalkan makhluk itu selalu mengecewakan. Mengandalkan makhluk itu selalu mengecewakan, karena memang lemah. Sekarang orang keluar, ayo si fulan,
Atau negara bulan pengecut, tak bisa pergi berjihad fisabilillah ke Palestina. Yang bicara dah pergi apa belum? Hah? Yang bicara dah pergi apa belum? Ustaz, dia juga enggak pergi. Oh Ustaz, kenapa enggak pergi? Oh ya, saya belum nikah sih kan. Punya alasan. Mereka enggak punya alasan. Kaum muslimin, kita punya alasan, masa mereka enggak punya? Punya alasan enggak? Punya alasan. Jadi kalau antum punya alasan, carikan alasan pula untuk saudara antum. Atau setidaknya saya katakan tadi, Allah belum memilih mereka untuk membebaskan. Berarti mereka meninggalkan karunia besar yang harus didapatkan. Jelas? Tadi saya katakan dari 48 sampai sekarang sudah berapa tahun? 80 tahun. Kemarin 90 tahun lebih azan tak dikumandangkan di Baitul Maqdis. Tuh, sabar tak 10 tahun lagi? Hah? Nunggu saya siap? Tidak mau. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kaum muslimin, orang-orang yang belum siap, kalau dipaksa, ditolak-tolak, tidak jadi. Namanya kawin paksa kan tidak bagus, Nah, dulu tahu tidak tuan-tuan Salahuddin Al-Ayyubi? Ya, tahu tidak sejarahnya? Kenapa dia bukan keinginan orang lain, tapi keinginan sendiri? Tahu tidak tuan-tuan bagaimana sejarahnya? Kalau tengok pandangannya tidak ada yang tahu nampaknya. Kalau saya buka lagi panjang lagi, nanti lambat lagi salat isya'nya. Habis itu nanti pas ustaz yang tampil tidak ada yang terbangun lagi. Jadi saya singkat saja. Jadi sang ayahnya Ayyub Al-Malikus Saleh waktu itu masih bujang. Berarti bujang. Lalu dia memang nak cari orang calon istri yang salihah pula. Karena orang soleh pasti cari yang salihah. Lalu dia dengar ada seorang wanita, gadis, yang dia juga cari suami yang saleh. Suami yang saleh, yang berharap dengan suami itu lahir dari rahim saya nanti seorang anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Allah, salih berdoa, salihah berharap. Akhirnya di aras doanya bertemu. Di aras doanya bertemu. Akhirnya ketika dia mendengarkan itu, dia bilang zawijuni, iya, nikahkan saya dengan dia. Ternyata tujuan sang calon ayah ini dengan harapan sang calon ibu ini sama. Ingin bebaskan, ingin membebaskan Baitul Maqdis. Sekarang saya nak tanya, jujur ya, siapa yang ketika menikah dengan harapan lahir dari tulang sulbinya atau lahir dari rahim ibunya, ada istrinya, orang yang akan membebaskan Baitul Maqdis? Pada takut ngaku nampak. Kan belum ada kan? Belum ya? Belum. Terus antum kenapa nak tuntut saya sekarang yang maju? Mak saya ya, saya tak pernah mungkin berdoa untuk itu dulu. Jelas ya? Jelas. Dulu ketika Konstantinopel dimerdekakan, yang mana banyak sahabat-sahabat utama tidak bisa menembus benteng yang begitu tebal. Tahu tak tuan-tuan siapa yang bebaskan? Muhammad Al-Fatih. Tahu tak bagaimana dia dididik? Sejak kecilnya ayahnya bilang, tuh nak, kamu yang bebaskan, itu kamu yang bebas, kamu yang bebas. Tiap hari. Ada tak kita sekarang ini yang seperti itu? Nanti kalau bilang itu nanti kita dicari orang, Ustaz. Kenapa dicari? Kan bibit unggul. Bibit unggul.
Ini bapak tentara dicari nih bibit-bibit unggul seperti ini supaya dididik menjadi orang yang solid. Karena seperti ini punya potensi besar untuk menjadi pagar negara ini. Jelas? Ya, kalau dia terpikir Baitul Maqdis seperti Indonesia lebih dipikirkannya. Tapi kalau pikirnya hanya durian sebatang aja. Kalau durian sebatang berebutlah kita. Tanam diajuk pula. Tanam di sepadan. Jatuh bergolek ke tanah kawan, dikejar sama kawan. Durian belum dapat, awak kena hoban. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin, wallahu a'lam, Allah pasti akan kirim. Tapi sekarang, karena sebenarnya saya nak panjang sedikit, cuman karena waktu yang sangat terbatas, mereka orang-orang Gaza hari ini sudah menjadi wakil kita untuk menjaga Baitul Maqdis ini. Sebagaimana sekarang orang Arab Saudi sudah mewakili kita menjaga dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Sudah pernah ke Makkah? Assalamualaikum. Sudah pernah ke Makkah? Sudah. Aman tak? Aman tak? Serius ini? Tidak ada zombie di sana? Alhamdulillah. Mana tahu ada zombie-zombie yang menakutkan di sana. Pas mau masuk ditanya enggak paspornya, ini Wahabi apa bukan? Enggak ada ditanya. Ini kadang-kadang banyak isu-isu yang tidak sedap juga kita dengar kan dari sebagian kawan-kawan yang suka menebar fitnah. Ya, alhamdulillah saya 15 tahun belajar di sana, tak pernah paspor saya ditanya kamu Wahabi atau bukan. Kemudian ketika pulang tak pernah pula diwasiatkan, awas ya kalau enggak Wahabi enggak kami lepas pulang, juga tidak ada. Yang ada adalah tegakkan Al-Quran dan Sunnah. Tegakkan Al-Quran dan Sunnah. Amalkan seperti dulu generasi pertama mengamalkannya, sahabat Nabi dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Kaum muslimin, nah saudara kita di Palestina sudah mewakili kita untuk bertahan di Baitul Maqdis. Ada beberapa fatwa ulama. Ya, ada yang mengatakan mereka harus kosongkan Palestina. Mungkin secara ilmiah boleh diterima, tapi secara aplikasi mau pindah ke mana? Kita tanya, ada camat sini, camat Jumat tuh? Tidak ada. Yang mewakili? Ya, kita tidak sampaikan nanti berapa orang Palestina yang bisa dijadikan penduduk tetap di sini. Nggak ada kan? Kalau mereka disuruh keluar jadi di kamp pengungsian, tidak usah. Lebih menderita daripada berjihad di tanah mereka sendiri. Memang beda dengan Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi mereka membaur dengan masyarakat aslinya. Jadi bukan ada kamp pengungsian di sana. Kalau diizinkan masuk, diurus legalitasnya, tinggal bersama bangsa orang Saudi sendiri. Ia bekerja, kalau ada aturannya yang jelas, mereka bukan di kamp pengungsian. Dan tidak kurang dari 1 juta orang Palestina ada di Arab Saudi hari ini. Dan juga tidak kurang dari 1 juta orang Syria juga menetap di Arab Saudi, bukan di kamp pengungsian, tetapi berbaur dengan masyarakatnya. Bahkan di antara mereka ada yang kaya-kaya pula di sana. Tentu kalau pergi ke umroh nanti makan ayam goreng Al-Baik. Enak tak Ustaz? Suka kan? Kayaknya tak ada yang tak suka nampaknya. Ya, sampai anak saya dah berhari-hari dibawa dari sana sampai sini masih enak daripada Kentucky Fried Chicken yang masih segar. Itu asli Palestina. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian ada fatwa yang mengatakan bahawa sesungguhnya ini jihad disyariatkan bagi mereka, karena ini jihadud dafa, jihad untuk mempertahankan negara, mempertahankan tanah kita, apalagi itu jihad atas nama umat Islam. Maka haram bagi kita umat Islam membiarkan mereka berjuang sendiri. Saya tidak punya apa-apa Ustaz. Masa antum tidak punya apa-apa? Hah? Mulut masih ada? Mulut masih ada? Hah? Bisa tidak digunakan untuk kepentingan Palestina? Contohnya? Doa aja.
Tahan mulut antum, jangan bicara kecuali yang baik saja. Tahan mulut, jangan bicara kecuali yang baik saja. Ustaz, di sana orangnya ni aliran itu dan itu sebagainya. Ikhwan, akhi, dalam perang tidak ada lagi pertanyaan apa alirannya. Jelas? Kalau la qadar, semoga tidak terjadi, bila ujung batu diserang oleh kaum kafirin, kaum musyrikin, antum absen dulu. Absen dulu. Hah? Enggak. Semua umat di sini, umat Islam khususnya, wajib bertahan untuk melawan penjajahan tersebut. Jadi jangan tanya-tanya, ini apa manhajnya, ini apa alirannya. Selama dia bersyahadat la ilaha illallah. Nah, iya, memang kesalahan harus diberikan masukan. Yang bengkok-bengkok memang harus diluruskan, tetapi bukan dengan mengerdilkan jihad yang sedang mereka lakukan. Saya setuju. Ada yang akidahnya menyimpang, kita luruskan karena bagian daripada nasihat. Ada ibadahnya menyimpang, kita luruskan karena bagian daripada nasihat. Jelas? Ada yang jihadnya keliru. Ya, kan sebagian orang berjihad tujuannya duniawi, kita luruskan. Karena banyak orang mati bisa, yang zahirnya fisabilillah, tapi kata Nabi, wa min ahli nar, di ahli neraka. Termasuk juga berimpak, termasuk juga jadi ustaz. Kan ya ustaznya, takut saya jadinya. Karena yang pertama nanti diseret ke neraka itu orang-orang seperti kami inilah. Iya, tukang-tukang apa namanya, tukang ajarkan orang. Awak pandai bercakap tak dikerjakan, pandai melarang orang tapi dilanggar. Atau yang juga kumpul-kumpul impak ustaz, kena juga itu. Iya. Iya. Makanya saya, ustaz, semua kita jangan sampai kita gara-gara sebutan orang, gara-gara hanya sekedar liputan, hilang niat lillahi ta'ala. Kita sudah lelah tapi tidak lillah. Ini yang harus kita jaga selamat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu, saudara kita di sana sebenarnya sudah menjalankan tugas yang harus kita pikul bersama. Tetapi mereka sudah melakukannya dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Kesabaran, tawakal, tidak pernah berkeluh kesah. Subhanallah, melihat darah mengalir, melihat tulang berserakan, daging koyak, orang terluka, bagi mereka itu adalah pemenangan yang apa katanya sih? Ya, bukan menyenangkan, tapi tidak menjadi sesuatu beban lagi, karena ini sudah takdir ilahi. Sampai ada anak yang terluka dengan bapaknya, balutan lukanya lebih banyak daripada luka pada ayahnya, tapi dia katakan, sabar ya ayah, sabar ayah. Ini sudah takdir Allah SWT. Anak menyabarkan anak orang tuanya padahal dia lebih terluka. Kalau dia bisa menyabarkan orang lain, pasti dia lebih dulu sabar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang pertama yang harus kita lakukan, kalau ada sesuatu jangan sekali-kali mengerdilkan. Kalau nak meluruskan, memang kita ingin semuanya. Yang kedua, kalau antum tak punya harta, tak punya tenaga, antum punya sesuatu yang sangat berharga. Selamat Musa dan Harun dan Bani Israel dengan itu. Selamat Nuh alaihissalam dengan itu. Selamatnya Ibrahim dari dibakar api dengan itu. Selamatnya Yunus dari perut ikan dengan itu. Selamatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di gua Tur, dikejar-kejar orang Quraisy dengan itu. Apa? Doa. Tadi yang disebutkan tadi. Oleh sebab itu, jangan putus berdoa. Ini berdoanya tidak mau. Sama, segan kami berdoa Ustaz. Katanya ada orang aliran sesat di situ. Subhanallah. Memang orang sesat tak boleh didoakan. Weh, orang sesat tak boleh doakan? Boleh didoakan. Orang kafir sakit, boleh tak didoakan sembuh? Dah boleh ragu nampaknya. Doakan sembuh, bukan doa masuk surga. Yang dilarang kita minta ampunan untuknya. Yang dilarang kita mintakan dia masuk surga. Tapi doa sehat. Jelas? Kalau dia sakit, apalagi kita doakan dapat hidayah.
Ini kadang-kadang gara-gara dia tidak sama kaji dengan kita, tidak pernah ngaji di Radul Solehin. Janganlah harap orang Gaza ngaji di sini, mana bisa? Ada orang Gaza ngaji di sini? Tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tahan lisan, dan kalaupun digunakan untuk kebaikan. Dan penutup kata, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita di sana. Ya, semoga Allah tidak menjadikan ini sebagai hutang kita. Tetapi mereka sudah mewakili bahwa jihad itu memang terhormat. Jihad itu memang terhormat. Dan jihad itu membuat mereka kuat. Dan jihad itu mereka terlatih. Sehingga dengan demikian mereka tidak lagi menggantungkan diri kepada selain Allah. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian minta pertolongan kepada Rabb kalian, lalu Allah kabulkan doa itu. Ada yang langsung dan ada pula memakan masa. Tuan-tuan masih ingat ketika Allah menjawab doa Nabi Musa dan Harun untuk membinasakan musuhnya, Allah sebutkan Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, sudah dijawab doa kalian, sudah diijabah. Tahu tak realisasinya berapa tahun setelah itu? Ada yang tahu? Berapa tahun dilaksana, berapa tahun ditenggelamkan Fir'aun setelah Allah katakan doa kalian itu sudah saya kabulkan? Berapa tahun? Ini dah mulai ngantuk-ngantuk. Bukan ya? Dah 50 tahun. 50 tahun. Berarti Nabi Musa sabar benda. Nabi Musa sabar benda. Nabi Harun sabar. Bani Israel harus bersabar. Mungkin dah banyak pula yang mati karena siksa selama menanti doa itu direalisasikan. Nah, kenapa antum bilang kita ketika ada yang mengatakan harus bersabar, sampai kapan sabarnya Ustaz? Saya bilang sampai janji Allah datang. Sampai kapan sabarnya? Sampai kita berpulang. Sampai kapan sabarnya? Sampai bertemu Nabi di tepi telaga. Selesai? Oleh sebab itu, jangan sampai tidak ada sedikit pun andil kita untuk membantu mereka. Kalau taklah sebagai muslim, sebagai manusia yang dizalimi, wajib kita bantu. Apalagi sebagai saudara muslim. Masa antum Nabi katakan muslim itu dengan muslimnya seperti satu jasad. Sakit satu semuanya terasa sakit. Karena itu mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa peduli dengan saudaranya. Mohon maaf sekali lagi panitia kalau terlalu lama. Ya, kalau suatu jerak besok jangan diundang lagi untuk acara seperti ini. Yang lain boleh aja lah. Saya terima kasih Allah Ta'ala alam. Dan Ustaz, jangan kasih kendor. Nah, kalau tak tercapai 10 menit 50 berapa tadi? 20 juta kita belum salat lagi. Nah, tak boleh salat. Kalau ada yang punya duit banyak boleh menalangi dulu kan? Iya. Boleh menalangi dulu. Ya, kalau ada yang mau menalangi bagian saya nanti saya beri yang lebih banyak dari jumlah yang saya biasanya. Tapi kalau tidak ada, terpaksa jumlah sesuai dengan kadar kita. Baik, terima kasih. Nah, ingat ya, kita tidak solat sebelum. Kan kita yang bilang, orang tu kedekut, kita yang pemurah. Ayo buktikan. 10 menit 50 juta rial. Kita 10 menit insya Allah lebih dari itu, 250 juta. Kata beliau, itu tanggung jawabnya ada di pundak. Ya, saya lepas tangan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Mantap namun. Mantap ini sih. Syukur. Masyaallah. Kita ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan sedikit sejarah Palestina kepada kita. Mudah-mudahan kajian dari beliau mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk berdonasi. Baik, acara selanjutnya tadi sebenarnya dari awal
sebagai sambutan dari Bapak Kades yang memang yang mengundang yang ditandatangani oleh beliau, Bapak Kades itu Bapak Afrizal, Kades Sukadamai, Desa Sukadamai ini. Sebenarnya ini juga tidak lepas dari usaha beliau ya, untuk pelaksananya acara kita ini, dan kemudian beliau juga yang salah satu yang pihak pemerintah yang sangat mendukung acara seperti ini, terutama Allah SWT, yang beliau selalu dijaga Allah SWT, dan selalu juga bersemangat untuk acara-acara mendukung orang Islam yang ada di Palestina. Dan kami mintakan sebelum Ustaz Juliari memberikan sedikit motivasi mungkinnya, kami mintakan sambutan kepada Bapak Kades kita, Bapak Afrizal, Kades Sukadamai, kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Daud Solihin ini, yaitu dalam acara membantu saudara kita yang berada di Palestina sana dengan berjihad sesuai disampaikan Ustaz tadi. Kemudian selawat dan salam tidak berhadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas Allah masyarakat Muhammad wa ala alihi yang sama-sama kita hormati di Tuhan Muhammad Ustaz yang telah menyampaikan bagaimana perjuangan kita di daerah kita berjihad untuk Palestina. Kemudian yang kami hormati Bapak Babinsa, Babil Kantipmas. Kemudian yang kami hormati pengurus masjid, Bapak-bapak, alim ulama, al-ustad-ustad yang berkesempatan hadir bersama kita pada malam hari ini. Di sini sedikit kami sampaikan yang mana ucapan terima kasih kami sampaikan kepada panitia yang mengadakan takbir akbar, yang mana seyogyanya pada malam hari ini Bapak Camat Ujung Batu sebetulnya hadir bersama-sama kita, tapi kami mohon maaf, beliau menyampaikan kami jam 6:04 baru sampai ke Ujung Batu karena ada acara di Pasir Raya. Jadi beliau merasa capek, tidak sempat hadir lagi. Tolong Pak Kades sampaikan izin mohon kami kepada jemaah yang hadir dalam takbir Quran tersebut. Kemudian saya mewakili dari Kecamatan Ujung Batu selaku Kepala Desa Sukadamai menghimbau kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang mana sesuai disampaikan oleh Karon tadi, maksud dan tujuan kami selaku pemerintah baik itu desa maupun kecamatan Ujung Batu, yang mana kami dan semua warga Kecamatan Ujung Batu khususnya sebetulnya kita terpanggil, termotivasi dengan
keadaan saudara-saudara kita yang berada di Palestina tersebut. Oleh sebab itu kami selaku pemerintah desa dan kecamatan menghimbau kepada kita semua, apa yang harus kita beri, apa yang harus kita korbankan, dan apa yang harus kita jihad untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina tersebut. Oleh itu kami selaku yang dituakan di Kecamatan Ujung Batu ini, kami berharap kepada kita, baik itu jemaah maupun yang berada di luar sana, mari sama-sama kita bantu saudara kita, baik itu dari pikiran, baik itu dari tenaga maupun dari materi. Apa yang bisa kita bantu untuk saudara kita tersebut. Oleh sebab itu, terakhir kami sampaikan kepada jemaah yang hadir, mari sama-sama kita bantu saudara kita yang berada di Palestina tersebut, baik itu secara pikiran, tenaga maupun materi. Yang jelasnya kita berusaha, kita bersama, kita adalah satu untuk membebaskan saudara kita, membebaskan ada 3 masjid kalau saya sampaikan oleh Ustaz tersebut. Itulah tanggung jawab kita, itulah harapan kita, bagaimana kita yang berada jauh dari tempat tersebut, apa yang harus bisa kita buat untuk kemajuan ataupun untuk pembebasan daerah ataupun di daerah sana, apa yang harus kita buat di daerah sini. Itulah tujuannya sebetulnya. Jadi harapan kami kepada jemaah yang hadir pada saat sekarang ini, jangan kita berpangku tangan, jangan kita berdiam diri. Mari kita takbirkan, mari kita kumandangkan, mari kita keluarkan sedikit materi kita, tenaga dan pikiran kita untuk memperjuangkan saudara-saudara kita, terkhusus yang berada di Palestina. Terima kasih. Itu harapan kami. Terima kasih. Akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Afrizal, Kepala Desa Sukadamai yang telah memberikan sambutan. Mudah-mudahan semakin banyak aparat pemerintahan kita yang peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan ada tahapan berikutnya yang lebih besar lagi mungkin daripada ini yang diadakan di Ujung Batu. Kita berharap kepada Allah SWT hal tersebut. Baik, berikutnya kami mohon juga sebuah kata motivasi untuk semangat dari Ketua KNRB Kota Bulu, Ustaz Juliani SPD UPD sekaligus Direktur dari Inayah. Pada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa hadir di sini bisa beribadah dengan khusyuk. Insyaallah kita salat dengan khusyuk, kita bisa rasakan, kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina yang mereka untuk sholat berjamaah itu sangat sulit. Alhamdulillah dari mudah untuk sholat berjamaah. Dan kalau kita tidak mau sholat berjamaah di masjid, rasanya kita memang sangat tidak bersyukur terhadap kondisi yang ada pada kita. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Dasman yang telah memberikan kita motivasi, memberikan kita banyak ilmu. Mudah-mudahan kita pada malam ini termotivasi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian yang saya hormati pengurus masjid dari Solihin. Kemudian yang saya hormati Bapak Afrizal, Pak Kepala Desa, Bapak Binsa, Bapak Kamtimas. Kemudian seluruh jamaah masjid yang hadir pada kesempatan ini. Saya
Sebagaimana disampaikan tadi adalah nama saya Juliarti. Alhamdulillah sehari-hari bertugas di wilayah ya, sebagai direktur pendidikan di wilayah. Alhamdulillah saya juga sudah sejak lama dipercaya ditunjuk sebagai ketua KNRB Rokan 2. KNRB ini berdirinya pada tahun bulan Mei 2006. Ya, alhamdulillah sejak 2006 itu kita menggalang dana dari masyarakat Indonesia untuk kita kirimkan ke Gaza, ke Palestina ya. Palestina bukan hanya di Palestina ya, tapi adalah yang paling banyak itu sebenarnya di pengungsi-pengungsi. Katakan Ustaz tadi ya, masyarakat Palestina itu sangat banyak berada di pengungsian. Ya, mereka tidak diakui sebagai warga negara. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka cuma mendapatkan bantuan saja, karena mereka di pengungsian. Berbeda dengan di Saudi, kata Pak Ustaz ya, mereka bisa berbaur di masyarakat dan bisa mendapatkan pekerjaan. Saya pernah ke Mekah saja, makan al-baik yang katakan Ustaz tadi, itu adalah pengusaha yang sangat sukses dari Palestina. Yaitu beliau sudah banyak sekali membantu rakyat Palestina. Nanti kalau Bapak Ibu ke Mekah ya boleh coba belanja al-baik ya, al-baik ayam ya, seperti Kentucky Fried Chicken. Dengan kita belanja ya, kita alhamdulillah membantu masyarakat Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, KNRB ini berada di 28 provinsi. Alhamdulillah Riau termasuk salah satunya. Mungkin yang kalau tidak ada itu mungkin di Papua dan sebagainya ya, yang masyarakat khususnya minoritas. Untuk Rokan dulu, alhamdulillah saya dan teman-teman, terutama relawan KNRB ini sebagian besarnya berada di Nayang. Ya, alhamdulillah kemarin itu pertama sekali itu penggalangan dana di Riau ini yang pertama itu kita bantu. Ketika terjadinya tragedi 7 Oktober itu banyak korban, kita langsung turun di jalan. Alhamdulillah kita menggalang di jalan. Pada waktu itu kita turunkan anak SMK Islam Nayang di jalan. Alhamdulillah pada waktu itu dapat sekitar 50 juta 3 hari. Ya, alhamdulillah kita transfer, nanti kita transfernya bisa ke 727 76 ya, Bank BSI. Kemudian terusnya kita dengan bantuan siswa-siswa kita, orang tua murid, siswa-siswa kita yang berada di Nayang, kita mengirim surat-surat kita ke seluruh masjid yang ada di Rokan dulu. Ya, kita mengirim ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah sekolah-sekolah sangat menanggapi ya, dan menyambut seruan kita, ajakan kita. Alhamdulillah pada hari ini untuk Rokan dulu itu jumlah penggalangan dananya 775 juta. Alhamdulillah 775 juta. Bekalis 1 miliar lebih. Kemudian yang terbanyak ketiganya bukan baru, sekitar 600 juta. Target kita di Rokan dulu, insya Allah pada bulan Desember tahun 2023 ini kita berharap bisa 1 miliar. Tugasnya kita yang kata Ustaz tadi, jemaah masjid Riyadhus Shalihin yang malam ini ya, bisa kira-kira Bapak 1 malam ini ya, 225 juta ya. Belakang itu kan ada Ustaz Terry juga nampaknya kan, Ustaz Terry. Allah Akbar. Ya, mudah-mudahan ya kita dan kita untuk Palestina ini insya Allah 225, saya rasa tidak terlalu besar saja. 225 juta. Ustaz ini Virgo aja tuh mungkin separuh bisa ya. Ya, mudah-mudahan ya pada malam ini kita bisa memenuhi kebutuhan itu 1 insya Allah. Kita target kita
pada bulan Desember 2023. Kemarin sekitar seminggu yang lalu saya diinformasikan dari pesantren Khalid bin Walid Pasir Perkayan. Dia menyampaikan pada waktu itu sekarang sudah terkumpul 48 juta. Dan insya Allah pada bulan Desember ini mereka akan mentransfer ke rekening KNRP. Tahap pertama kemarin mereka berdonasi dari seluruh orang tua murid Khalid bin Walid 150 juta. Jadi insya Allah total mereka bulan Desember ini 200 juta dari pesantren Khalid bin Walid. Alhamdulillah dari Inayah, dari SD dan TK ya lebih dari 75 juta ya yang digalang dari orang tua murid Inayah saja. Mudah-mudahan ya pada malam ini dari kita yang berada di masjid ini bisa menggalang sisanya memenuhi 1 miliar. Ya teman-teman ya, coba ya. Mana Ustaz kira-kira teknis kita malam ini Ustaz penitia? Penggalangan dananya kira-kira seperti apa? Kata Ustaz Nasman tadi jangan kasih kendor Ustaz ya. Silakan Ustaz, kira-kira teknis kita seperti apa? Mau mengedarkan kotak infaknya atau dilelang misalnya? Siapa yang mau setengah M misalnya kan? Nah, seperti apa? Kalau memberitahukan berapa kita berinfak boleh nggak Ustaz? Nggak ria kan? Boleh kan? Boleh nggak Ustaz? Karena apa katanya di saat Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu bahkan menginfakkan berapa hartanya seluruhnya ya seluruh hartanya, dan itu diperpamerkan, disampaikan pada saat itu. Jadi kalau Ustaz Joni Firko malam ini saja mau menginfakkan seluruh hartanya, mudah-mudahan nanti terpilih sebagai anggota dewan ya. Silakan Ustaz, gimana kita ngedarkan bakul atau gimana? Baik, kami umumkan kepada para jemaah, insya Allah kotak-kotak yang sudah disediakan oleh panitia insya Allah akan digilirkan kepada kita semua. Bagi Bapak yang mungkin tidak cukup 1 kotak itu uangnya, baik, boleh konfirmasi ke kami ya, ke panitia nantinya ya, berapa yang ingin didonasikan, atau langsung saja boleh juga ke nomor rekening ini sudah di-share di grup ya, grup masjid. Bagi yang ingin transfer ya nanti dikonfirmasikan ke ketua DKM atau kepada kami ya. Yang di Kota Infak kita jalankan juga, yang langsung 7 tangan juga ya. Saya Ustaz 100 juta nanti bayarnya boleh saya? Boleh ya, boleh ya. 100 juta insya Allah nanti 2 hari lagi Ustaz akan ada tembus apa saya misalnya gitu kan, saya bisa 20 juta boleh kita catatkan nanti. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, Bapak Ibu ada ya. Baik Bapak, kita dari KNRP lebih senang memang infak ini langsung ditransfer ke rekening. Karena memang personil kita juga sangat kurang Pak ya, karena kalau menghitung-hitung duit biasanya agak butuh banyak waktu. Tapi kalau langsung ditransfer itu, ini kan rekening ini adalah rekening KNRP pusat di Jakarta. Jadi kita tidak punya akses ke keuangannya. Kemarin dari Ujung Batu ini ada SMA 1 Kuntur itu mentransfer lebih dari 6 juta. Pada saat itu listrik ada masalah, internet ada masalah. Rupanya dari billingnya itu tertransfer 2 kali, saldonya terkurang 2 kali. Mereka konfirmasi ke kita tidak bisa menarik uang itu. Akhirnya kita minta nomor rekening di pusat dan mereka juga mengurus di bank. Akhirnya billingnya masih ditarik kembali uangnya, dan tertransfer 2 kali. Silakan Bapak-bapak bagi yang ingin, mudah-mudahan ya kita pada hari ini bisa
memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah bantuan-bantuan ini sudah banyak ya. Kemarin di saat gencatan senjata juga itu sudah banyak disalurkan ya. Salurannya dalam bentuk bantuan makanan, pakaian, dan itu biasanya tergantung dari panitia di sana. Kebutuhannya dalam kondisi pada waktu itu apa? Memang kita dari di sini uang itu bentuknya transfer, nanti di Mesir atau di mana baru mereka belanja di sana. Karena tidak mungkin kita belanjanya di sini. Tahun kemarin kita juga ada yang membantu pakaian, diberikan sama kita bantuan pakaian. Akhirnya tidak bisa kita terima, karena tidak mungkin kita ngirim pakaian ke sana kan, tidak bisa. Kemudian akhirnya kalau ada mengirim pakaian itu paling-paling nanti kita buat bazar pakaian murah. Jadi pakaian itu kita jual murah kepada masyarakat, uangnya kita beli. Kemarin juga ada yang menginfakkan emas, ya, menginfakkan emas, dan mungkin juga kita kirim emasnya di sana. Karena mereka juga sana susah mau jual emas mana kan. Akhirnya kita jual ke toko emas 5 kemarin, kita cairkan, kemudian kita transfer uangnya. Kalau ada yang menawarkan mau transfer, boleh sampaikan sekarang jumlahnya berapa, boleh nanti ya. Mungkin dari saya cukup itu saja. Ya, sedikit kemarin kita serahkan ke panitia. Mudah-mudahan acara kita ini dan donasi yang kita ikut pada malam ini berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan kepada Saudara Sri Budi yang menyampaikan sedikit ya kisah adanya KMRP ini. KMRP itu adalah Komisi Nasional Rakyat Palestina tahun 2006 mulai sampai hari ini terus bergerak yang membantu saudara-saudara kita di Palestina di seluruh Indonesia, insya Allah. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang sebagai relawan ini selalu dijaga oleh Allah SWT, karena ini ikhlas karena Allah SWT. Ya, jadi bapak-bapak yang ada kelebihan uang, kami persilakan yang untuk konfirmasi ataupun belum bisa bayar dulu nanti misalnya sampaikan saja. Ustaz, saya 10 juta misalnya ke panitia, siapapun nanti akan dikirim ke grup panitia. Kami ada grup panitia, jadi siapapun panitia yang bapak kenal ya, bapak sampaikan saya 10 juta bang, atau kenalan siapa gitu kan, atau pada Ustaz koordinator ketua DKM, Ustaz saya 10 juta, coba 2 hari lagi saya bayar. Coba kami nanti akan follow up ya, kami akan follow up lagi nanti yang konfirmasi seperti itu ya. Yang langsung di sini juga tidak apa-apa. Tadi sudah ada di grup pemilihan yang transfer juga 500.000 rupiah ya. Dan subhanallah ya, Ustaz kita itu habis Pak, dompetnya saya lihat tadi Pak. Jadi sangat luar biasa gitu ya. Bukan hanya berbicara di depan publik, beliau bahkan juga transfer. Yang di kota habis Pak, pokoknya saya lihat dari situ ya. Jadi perjuangan ini memang seperti itu ya, perjuangan butuh pengorbanan, cinta itu memang butuh pengorbanan. Mereka yang mereka korbankan tidak tanggung-tanggung, nyawa mereka, harta mereka. Bapak mungkin lihat
ya ada video seorang ibu-ibu yang dokter itu yang setiap hari ngapain jenazah, setiap hari juga merawat orang-orang yang terluka di Gaza sana. Ketika dia sibuk memeriksa segala macamnya, dilihatlah yang ada 2 orang yang menandung seorang anak. Dilihatnya sekejap dia terdiam, ternyata baru saja anaknya yang dibom. Lalu dia berteriak sejadi-jadinya karena ternyata anaknya yang baru saja kena bom. Subhanallah, nyawa mereka itu hanya ya hitungan menit, ya seperti itu. Setiap hari, sampai hari ini saya baru cek 2 jam yang lalu ada berita ngepost ya korban di sana. Kita lebih tepatnya mungkin bukan korban ya saja. Ya, mudah-mudahan nanti syahid semua. Ya, kaum muslimin di sana sudah terbunuh. Ya, mudah-mudahan nanti syahid semuanya mereka 15.900 orang, kurang lebih 16.000 orang, subhanallah. Dari mulai 7 Oktober. Ya, dan bahkan mungkin Bapak juga lihat ya ada di berita ya, seorang jurnalis ya, jurnalis nasional Palestina yang ketika dia itu memberikan jurnalis segala macamnya, di belakangnya disuting sedang ada korban jiwa segala macamnya, ambulan sedang hidup juga, bom sedang berlangsung ya, dan bahkan dia melepaskan bajunya, baju perangnya. Ini sebenarnya tidak berguna. Sebenarnya kami itu, nyawa kami itu sudah diambang ini ya. Setiap harinya nyawa kami itu bisa saja lepas gitu ya. Bahkan dia bohong seperti ini disuting. Dan bahkan reporternya sendiri yang perempuan menangis tidak tahan. Subhanallah, kondisi yang sangat mencekam di saat ini. Ya makanya ya kita sebagai rakyat Indonesia yang punya dari sejarah ya, awal-awal juga kemerdekaan Indonesia, salah satunya negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Ya, jadi kita jasa Palestina ini perlu juga secara kenegaraan mereka punya jasa, apalagi secara agama. Ya, sejarah yang sudah diceritakan oleh Ustaz tadi. Jadi kaum muslimin sekalian, sekali lagi kami harapkan kepada kita semua yang tidak pun terbacakan di sini boleh ditransfer ya di nomor rekening 727-7063, konfirmasi ke WA 0852-7155-6310. Boleh konfirmasi ke situ, boleh juga konfirmasi ke panitia. Ya, insyaallah kami akan follow up. Ya, ada Pak yang ingin tunjukkan apa? Ingin memulai? Saya 1 juta Ustaz. Ya, Ustaz Abu Khawlah, ya, 1 juta rupiah, catat panitia. Tolong catatnya. Ustaz Abu Khawlah, Bapak Abu Khawlah, ya, 1 juta rupiah. Ya, ada lagi Pak? Baik, 3 juta dari Pak Budi, Pak Haji Budi, insyaallah. Ya, 20 juta, subhanallah Pak. $20 juta ya, dicatat panitia. Kita target kita 100 juta nih Pak. Minimal 100 juta hari ini. Malam ini 100 juta. Ya Pak ya. Kami berharap sisanya nanti di masjid-masjid yang lain. Masjid Al-Ihsan kita buat juga nanti, mudah-mudahan KRP juga ya. Masjid Al-Ihsan yang lebih besar lagi, 250 juta kita cari yang dalam sebulan ini. Ada lagi Pak? Sudah 24 juta ya. Langsung silakan Pak. Ada lagi? Ibu-ibu, ada yang ingin konfirmasi? Silakan Pak. Ya. Dari panitia, dari saya 1 juta rupiah, Dicatatkan. ya. Dari kami pribadi, silakan. Ada lagi Pak? Ya. Yang insya Allah akan dibayar beberapa hari, nggak apa-apa juga. Saat saya gajiannya bulan depan, nggak apa-apa juga. Ya. Ini saya, kita follow up. Ada lagi Pak? Ya Pak. 1 juta Pak, dari Bapak siapa Pak? Siapa? Ustaz Bapak Zulkifli. Berapa Pak? 3 juta dari Bapak Zulkifli. Ya. Silakan Pak, silakan Pak. Ada lagi Pak? Ibu?
Pak Haji yang di luar, silakan. Ada lagi? Baik, kita harapkan ya yang langsung seperti itu, sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di hadapan terang-terangan, di hadapan seluruh sahabat Nabi SAW. Umar datang dengan separuh hartanya. Itu tujuannya memberikan motivasi sekaligus kepada yang lain. Ya, bukan apa-apa. Kalau masalah niat kita tidak boleh ya klaim niat yang orang lain. Ikhlas tidak ikhlas itu seorang dengan rohnya. Ya, kita berharap semua kita insya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada lagi Pak. Ustaz, berapa Ustaz? 1 juta dari Ustaz Muhammad Ustaz. Ada nenek-nenek dari belakang 1 juta. Subhanallah. Langsung Pak, cash Pak. Udah di tangan. Ya. Baik, langsung cash dari nenek-nenek paling muda Pak. Subhanallah. Kata Nabi SAW, "Man qasa al-mal min sadaqah." Harta itu tidak akan berkurang dari sedekah. Tidak akan pernah berkurang Pak. Ya, 1 rupiah yang kita sedekahkan bisa jadi 700 kali lipat. Itu dalam surah Al-Baqarah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Kama tadi apa? Gitu kan? Perumpamaannya sebagai satu biji. Biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai. 7 tangkai, setiap tangkai ada 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi sekehendak Allah Subhanahu wa taala. 700 bisa jadi dikali 700. 49 berapa? 700 berapa? 490.000. Kota, ya. Dijalankan lagi kotanya. Oke. Kotanya dijalankan lagi. Transfer dari rumahan 5 juta, subhanallah. Dari ibu-ibu di belakang. Jadi ibu-ibu juga semangat di belakang, masya Allah. Ada lagi Pak? Yang malu konfirmasi langsung silakan ke panitia yang dikenal. Ya, siapa yang dia kenal konfirmasi saja. Kita ada grupnya insya Allah, dikumpulkan di grup nanti. Ada yang follow up nanti insya Allah. Ada lagi Pak? Dari mana Pak? Tambah lagi dari Abu Khawlah, berarti 1.800.000. Konfirmasi tadi 1 juta dari Abu Khawlah, tambah lagi 1.800.000. Iya, tadi 1 juta tambah 800 lagi. Dari Pak? 500.000 dari Bapak sendiri. Masya Allah, tambah lagi Abu Disti. Iya, silakan ada lagi dari panitia. Ya, 500.000 dari Bang Sini. Ya, catat saja. 500.000 dari Abang Dina. Ya, silakan. 1 juta dari Saiful. Ya, catatan dari Bang Saiful 1 juta rupiah. Ya, Bang Saiful 1 juta rupiah. Yang lain Pak? Kita pengorbanan kita cuma harta Pak. Anak-anak kita insya Allah aman di negeri kita ini. Ya, mereka tidak aman. Setiap hari mereka itu pikirkan. Bapak lihat mungkin berita, ya, bahkan banyak perempuan-perempuan yang menstruasinya itu tidak lancar karena depresi, bahkan ada yang keguguran. Jadi mereka di sana kondisi luar biasa. Setiap hari Pak, ya, bom itu setiap hari. Bukan yang kita tidak aman. Tadi Ustaz bilang kita sholat berjamaah aman. Ya, mereka tidak aman. Sholat itu payah. Memikirkan dibom atau tidak. Ya, jangankan yang lain. Ya, sholatnya payah. Makan sudah payah semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita infakkan ini menjadi saksi dari Allah Subhanahu wa taala, kita membantu rakyat Palestina. Contoh Allah tanya kita, pernahkah kita membantu dengan apa? Tidak bisa jawab di hadapan Allah SWT. Ya, bagi yang punya toko, punya sawit Pak, ya, ayo Pak, sama-sama kita Pak. Silakan Pak. Ya, yang punya toko silakan, konfirmasi silakan, nanti kami infokan. Silakan Pak. Yang punya rumah makan, ya, tadi nenek-nenek 5 juta Pak. Yang punya rumah makan mungkin 50 juta bisa, ya kan?
Masya Allah. Ada lagi? Silakan Pak. 1 juta. Masya Allah, dari apabila 1 juta dari ya. Ada lagi Pak? Ya. Dari Pak Asril. Masya Allah. Panitia nih Pak. Panitia bukan kaleng-kaleng. Ya Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Beliau ketua panitia kita. Ya. Dari panitia kami tanya dulu. Ya, semangatnya memang dari awal kita rapat-rapat segala macamnya. Ya, dari panitia mana? Ya silakan. Konfirmasi panitia langsung. Panitia, Bang Boska. 1 juta. Satu catat. 5 juta dari Pak Haji Diri. Masya Allah. Ini malam makin panas sampai Pak. Baik. Ada lagi Pak? Silakan Pak, Bu. Sudah berapa kira-kira terkonfirmasi tadi? Perkiraan. Ibu-ibu ada lagi? Bu Nur Hamidah 1 juta, Masya Allah. Ibu-ibu ini semangat juga nih Pak, Masya Allah. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dari yang lain Pak? Ya. Dari Pak Kades 500.000, Masya Allah. Ya, 500.000 dari Pak Kades kita. Ya, silakan. Ada lagi yang di luar Pak? Ya. Masya Allah. Acara gak sering-sering Pak, sesekali cuma. Ya, sesekali cuma kita bisa. Selebihnya kita bisa doakan kaum muslimin yang ada di sana. Ya, kalau kita baca satu persatu lembaran berita itu kita sangat sedih Pak. Ya, sangat sedih. Bapak boleh bayangkan anak Bapak yang Bapak saksikan di depan mata Bapak meninggal dunia dalam kondisi dibom. Ya, kita dalam kondisi biasa saja itu histerisnya luar biasa. Ya. Siapa? Iya. Pak Ocu, ya. Ya, berapa? 1 juta. Ya, silakan konfirmasi. Masya Allah. Ibu-ibu, Ustaz Adila, Masya Allah. 500.000, Masya Allah. Ya, ada lagi Pak? Bantu banyak Pak. Ya, kalau kita udah habis rasanya yang kita ingin donasikan, bantu doanya. Hari ini 100 juta. Yang saya 100 juta kan? Hari ini. Nah, ada lagi? Yang lain? Bantu doanya Pak. Gak apa, sebulan lagi juga Pak. Kami doa Insya Allah. Ya. Kemarin saya beberapa hari ini memang mencari informasi tentang itu ya, tentang Palestina. Ya, ada yang sangat ketegaran luar biasa itu ya. Dia sampaikan, anak saya meninggal semua. Ya, ibu bapak saya meninggal semua, paman saya meninggal, sepupu saya, keponakan saya, semua dia sebutkan dia telah meninggal Pak. Tinggal sebatang kara, subhanallah. Kita alhamdulillah, ya aman negeri kita, ya dia, ya sudah. Sekarang itu rakyat Palestina dikuasai oleh Zionis dengan kekuatan militer yang sangat luar biasa. Maka kita doa donasi, ya doa donasi. Ini 2 hal ini kita harus gerakan. Ada lagi? Transfer Ustaz Riki 500.000 rupiah, Masya Allah. Titipan 1 juta ada titipan. Ini satu. Untuk sementara 51 juta Pak. Ini belum termasuk kotak ya. Ya. Iya, bapaknya Ahmad yang wali santri kita, Pondok Pesantren Abdul Mi'af. Nenek Gani 500.000 rupiah, Masya Allah. Ya, luar biasa ini. Ya. Mana semangatnya muda Pak? Masya Allah, luar biasa. Ya, kaum muslimin Insya Allah saya sangat yakin kaum muslimin tidak ada yang pelit. Cuma mungkin belum ada dorongan untuk memberikan donasi. Ya, belum ada semangat. Ada mungkin sedikit saja motivasi, maka akan diberikan. Insya Allah Pak, ya, Bapak bisa kalikan sendiri. Ya, dikalikan sendiri 1 juta kalilah 700 kali lipat. Dikali sendiri Pak.
Ya, insya Allah pahalanya segitu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lebih banyak lagi kehendak Allah SWT. Lebih banyak lagi lipat tujuan. Jadi jangan ragu ya, jangan ragu. Kita sedang bermuamalah dengan Allah SWT, Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat. Bukan kita bermuamalah dengan manusia. Kalau kita bermuamalah dengan manusia, kita akan kecewa. Tapi dengan Allah SWT, kita tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa. Kita selalu berdoa berharap pada Allah SWT. Ini tulus dari kita. Ini yang 25 tadi. Dari Pak surat yang 25 tadi. Masya Allah, 25 juta ini 20 juta ya Pak. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah menerima sedekah beliau. Allah SWT juga berikan istiqomah kepada beliau. Masya Allah. Abu Khair 500. Dari Abu Khair 500.000. Masya Allah. Masih terus. Pak, silakan Pak. Evan dan ibunya sedikit. Baik, dari Pak Evan. Dari ibunya 500.000. Masya Allah. 1 juta. Masya Allah. Ya Pak, target 100 juta nih San. Bisa kan San? Insya Allah tidak ada yang mustahil. Tadi sudah kami kalkulasikan Pak. Raja Salman buat gebrakan kemarin itu dalam 10 menit tadi Ustaz Dasman tadi menyebutkan, ini Arab Saudi ya, kami kalkulasikan 52 juta rial, itu kali 4.500 sekitar 234 miliar dalam 10 menit. Berapa? Dalam 10 menit. Tapi itu memang dikelola negara. Ya, istri dari Pak Mas'ad sama juga rupiah. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ini uangnya sedikit pun tidak ada untuk panitia Pak. Sekali lagi kami tekankan, sedikit pun tidak ada untuk panitia. Panitia dari Bapak dengar sendiri, mengeluarkan juga. Ya, mengeluarkan juga. Subhanallah. Ya. 100% Pak malam ini. Ya, 100% semua infak untuk Palestina hari ini. Ya, dan bahkan operasional untuk acara malam hari ini itu ada donatur kita. Ya, diusahakan ya ada donatur kita, tambah lagi DKM Masjid. Jadi nggak ada memang yang di rumah ini. Yang di kota bekas Pak. Yang di kota boleh dicoba. Coba ya, dicoba yang di kota. Ya. Yang di kota bekas sekarang. Boleh dihitung yang kota. Iya. Boleh. Ya, boleh. Ya. Yang di kota, ya oke. Coba dihitung kita 100 juta nggak pulang nih Pak, setuju Pak? Kalau sudah 100 juta baru tank kita sholat. Bisa? Ini belum bayar mati dan hidup ya Pak. Bayar ribuan itu mati dan hidup itu bayarnya Pak. Bukan bayar 100 juta, mati dan hidup. Ya, besoknya habis Hudaybiyah itu tidak akan lihat lagi saudara-saudara yang dicintai. Mati dan hidup itu perjanjian dalam video itu. Bayar ribuan itu bayar ribuan, hidup dan mati. Ini kalau 100 juta Pak. Ya, 100 juta sedikit insya Allah. Ya, kita beli Fortuner 600 juta, 200 juta. Ya, satu orang sebenarnya kalau ada satu orang Pak yang membuat saya sisanya 100 juta, langsung sholat kita Pak. Biasa. Dan dia ada satu orang saya sisanya mungkin 170 ada di sekarang. Nah, ada lagi Pak? Silakan Pak. Hah? Konfirmasi Pak. Terkonfirmasi 54 juta. Cukup lumayan Pak dalam satu malam. Baik. Ada lagi Pak? Sambil dihitung yang yang di kotak, sambil kita memikirkan uang yang mana lagi akan kita sumbangkan. Baik. Yang bilang 500. Pak Iwan. Ya Pak, 1 juta. Yang mana? Oh. Bapaknya Abu Nair. Abu Nair
juta rupiah, adiknya Pak Haji Dery, insyaallah. Ada lagi Pak, 100 juta insyaallah bisa Pak. Ya, dari masjid kita ini 100 juta. Ya, kalau udah sampai ke Palestina 100 juta itu Pak, itu insyaallah nggak banyak sebenarnya Pak. Ya, nggak banyak 100 juta itu Pak. Ya, di obat-obatan yang lain itu udah habis. Ada yang transfer ya 1 juta rupiah ya dari Pak Kasdianto. Silakan Pak. Ada lagi Pak. Langsung ya, silakan masukkan langsung ke kota Pak. Ya. Terus Pak kan ya 100 juta Pak pulang ya. Biasa. Nah. Baik. Beliau ya salah satu usaha beliau menyurati lembaga-lembaga yang ada di Batu ini. Beliau datang ke lembaga-lembaga tersebut untuk ngambil langsung. Itu usaha, ya usaha. Tapi alhamdulillah SD kita didatangi oleh beliau, kita serahkan. Ya anak-anak, kita sudah di itu ada SD, ya ada 6 juta rupiah dari SD sini, dari pondok pesantren sana. Juga kita galakan kemarin 3 jutaan. Ya, dengan santri yang belum sampai 200, ya 130-an. Ya. Silakan Pak, santri-santri menyisihkan uangnya Pak untuk uang jajannya untuk Palestina. Insyaallah. Kita insyaallah 10 juta gaji kita bisa. 2 juta mungkin ya untuk hari ini. Sudah 56.500.000. Yang di kota seperti itu 20 juta ya. Berarti sekitar 30 juta lagi Pak. Sekitar 30 juta lagi. Ada Pak? Ada Pak? Baik. Insyaallah 4 juta dari Ustazah Siti Mauna. Masyaallah. Beliau ini Ustazah ini ya, kalau kita pikir-pikir mungkin gajinya berapa Pak ya? Ustaz dan Ustazah itu yang bisa tahu ya, guru-guru berapa banyak gajinya. Masya Allah perjuangan. Mudah-mudahan ini dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Jazakallahu khairan. Ada lagi? Insyaallah. Ya Pak, ini belum semuanya. Ada lagi titipan 150.000, insyaallah. Baik, konfirmasi terus Pak. Ya. Sudah 60 juta. Baik, 60 juta mudah-mudahan kotak kita sekitar 20 jutaan. Mudah-mudahan ya. Berarti sekitar 80. 20 juta lagi Pak. Sedikit lagi. Insya Allah kami sangat yakin hari ini 100 juta. Nanti dari masjid yang lain baru nambah lagi. Baik Pak. Ibu Ana 1 juta rupiah. Apa lagi? Sabar dulu Pak ya. Kita duduk sebentar aja capek Pak ya. Insyaallah. Mereka berhari-hari dalam rumah yang dikepung oleh Israel sangat luar biasa capek Pak. Ya. Ada lagi konfirmasi 1 juta rupiah dari Pak Wiji. Insyaallah. Transfer. Apa lagi? Sudah 62.500.650 yang terkonfirmasi. Yang lagi Pak. Sedikit lagi Pak. Atau yang mau kasih barang yang tidak kita gunakan Pak. Saya punya 3 mobil, 1 mobil untuk Palestina. Ada Pak? Lelang namanya Pak. Ada Pak? Ya, 1 mobil untuk Palestina. Ya, setelah dijual hasilnya 100% ke Palestina. Oh, nggak usah butuh juga uang 50% dari penjualan, boleh juga. Boleh kita konfirmasi. Kebun sawit boleh juga Ustaz. Kebun sawit bulan depan Ustaz, biasanya 10 juta sebulan. Itu untuk Palestina saat malam ini. Boleh. Kami follow up nanti. Bulan depan nih gajian kami panen 10 juta biasanya langsung untuk Palestina. Kami catat. Ada Pak? 1 juta per orang. Pak
Pak Effendi sama Bu Rami. Yang satu-satu. Ya. Ya, dari istri Bang Zali 1 juta. Berapa? Terhitung 20, tambah 20. 85 juta Pak. 15 lagi Pak. Insyaallah sampai saya untuk azan. Pak, silakan Pak. Insyaallah dengan semua yang berhadir ini kami yakin banyak yang berpunya. Ada lagi dari Ummu Zaidan 500.000. Ya. Boleh Ustaz tentang Ustaz? Boleh. Ya, nanti saya kajian Ustaz tanggal 11. Kami infakkan 1 juta boleh. Ya. Ustaz sini kan tanggal 11 nih kajiannya. Ya. Tanggal berapa Ustaz? Tanggal 6 kan kita lagi. Dari Nenek Amar 1 juta. Dari Nenek Amar 1 juta. Kayaknya mau transfer enggak. Oh ya, Nenek Amar. Nenek Amar. Transfer. 1 juta. Transfer. Iya. Sama di sini. Ya. 87 juta. Kita konfirmasi dulu. Konfirmasi 2 juta 800. Kamu ditanya? Ya. Juta berapa? 2 juta 800. Juta berapa? 1,8. Ya Pak, silakan Pak. Insya Allah stok kita jaga 100. 88 juta 950 ribu. 88 berarti sekitar 12 juta lagi Pak. Insya Allah Pak. Saya yakin yang sebelum yang kedua 12 juta sudah tercukupi. Ya Pak, yakin Pak? Insya Allah. Pak Eko 1 juta. Sudah ditransfernya. Sudah ditransfer tadi ya. Yang ini ada lagi Pak? Silakan Pak. Dari Pak Robinsam ya, apa lagi? Yang lain. Ya, ada lagi. Silakan Pak. Yang di luar, kalau malu menyebutkannya di halayak ramai di konfirmasi aja. Kami siap panitia mencatatnya. Insya Allah akan di follow up. 12 juta lagi Pak. Bisa Pak? Insya Allah bisa Pak. Ya. Tambah 100.000 ya Bapak semua ini cukup. 50.000 itu cukup. Ada lagi umum Sirin 500.000. Sudah 90 juta 450.000. Ustadz Nuzul 500.000. Transfer, sudah ditransfer. Ini uang ini ditransfer ke Abu Amar. Siapa itu Abu Amar? Oh ya, ini berat Bang. Oh, jadi transfer sana. Oh ya. Itu apa? Nenek Bang. Nenek Amar ditransfer apa? 1 juta. 1 juta. Ya. Lagi. Ada lagi Pak? Sedikit lagi Pak. Masya Allah. Ya dari Bapak Edi, ya Purwanto, ya Masya Allah tambahan lagi, ya Pak, semuanya Pak. Ini cash 6 juta rupiah. Sedikit lagi Pak. Sambal goreng dari Bapak sambal goreng. Ya. Berkah usahanya 6 juta rupiah. Yang kontak Ikhwan 22 juta 158 ribu. Yang dari Ikhwan berapa? Sedang itu. Sudah berapa total? 99 juta stoknya Pak. Ini Pak, ini Pak. Ikhwan berapa? Ikhwan 8 juta 342 ribu. Subhanallah. Ini yang cash 8 juta 342 ribu. Tambahkan. Perlu kotak. Juta. cash juta. Kotak. Berarti kotak mau 3 juta. Dari Bu Eli 1 juta. Transfer.
Sudah 108 juta rupiah. Berarti sudah kita stop ya. Alhamdulillah, Allah SWT yang mudahkan semuanya Pak. Ini bukan kekuatan dari kami. Kalau dari kami nggak ada kekuatan apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Ya Pak. 60 lagi. Masya Allah. 1 juta mukhola. Istri dia. Tambah lagi. Ya, habis. Jadi itu kan. Yunelda. Ibu Yunelda 1 juta rupiah. Masya Allah. Baik. Udah tak? Udah. Baik, sudah. Total berapa nih Bang? Total yang dari asli berapa totalnya? Sudah kita cukupkan, insyaallah. Ya, sekali lagi ini bukan kekuatan dari panitia, ya bukan kekuatan dari siapa-siapa. Kita hanya hamba Allah SWT yang bisa cuma berusaha misalnya. Misalnya yang mau mulai. Tambah Pak Andi, menantu Pak Budi nanti. Ya, hamba Pak Andi. 110 juta Pak. Masya Allah. Ya, luar biasa kaum muslimin yang ada di sini sangat peduli kepada saudara-saudara kita yang ada bersinar. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti ketika Allah SWT menanyakan kita 7 Oktober sampai hari ini apa yang telah kita bisa berbuat. Alhamdulillah, masjid ini menjadi saksi, karpet-karpet ini menjadi saksi, semua benda yang ada di sini menjadi saksi. Dan kita telah mengadakan tampil akbar dengan pengisi Ustaz Dr. Dasmani yang ma'ali, kemudian juga Allah berikan ganjaran yang luar biasa pada malam hari ini kepada beliau yang telah jauh-jauh dari Pekanbaru ke sini. Mudah-mudahan kita semua diganjar oleh Allah SWT sebagai pahala yang besar di sisi Allah SWT, lipat ganda dari Allah SWT. Juga mudah-mudahan kita berharap Allah SWT mendapatkan bagian dari pahala jihad bersama kaum muslimin yang ada di Palestina. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami dari panitia mohon maaf. Mungkin dengan terakhir dari ketua DKM. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekedar informasi. Insyaallah nanti untuk total yang kita dapatkan nanti akan kita share di media dan juga akan kita umumkan di masjid kita. Insyaallah jemaah sekalian bisa mendengar berapa jumlah totalnya. Ini nanti insyaallah akan dirapikan karena panitia juga lupa siapa-siapa orangnya tadi, tapi dicatat namanya. Karena contoh nama Muhammad ternyata banyak. Pak Edi ternyata banyak juga. Jadi kemungkinan banyak atau beberapa yang terlupakan orangnya, mungkin nanti oleh karenanya bagi bapak-bapak sekalian yang sudah mendaftarkan tadi boleh konfirmasi ke kami sebagai pengurus masjid supaya nanti kita bisa berkomunikasi dan bisa kita salurkan donasinya kepada yang bersangkutan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fiikum. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. sebagai ketua DKM. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang Allah SWT, kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada mungkin tutur kata yang kurang tepat ataupun pelayanan kami yang kurang enak di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tidak ada maksud menyakiti siapapun. Ya, mungkin ada mungkin yang kurang bermasalah dari segala macamnya juga diingatkan oleh Ustaz dari kami juga kekurangan-kekurangan ini mudah-mudahan Allah SWT menyempurnakannya di hari besok, dan kita berdoa terus kepada Allah SWT agar kita disatukan hatinya oleh Allah SWT untuk membantu kaum muslimin. Percayalah, yang bantuan kita yang kita sekarang bantukan itu memang murni karena tali yang mengikat kita yaitu keimanan. Tali ini yang paling kuat. Apapun nama lembaga, apapun nama organisasi, itu talinya kecil. Ya, apapun nama partai segala macam, talinya lemah. Tapi tali yang paling kuat adalah tali keimanan. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah SWT, berpeganglah pada tali yang kuat, jangan kalian berpecah belah. Tali yang kuat, yang paling kuat yang mengikat kita semua ini adalah tali keimanan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah SWT membalas seluruh kebaikan Bapak Ibu yang Allah SWT yang hari pada hari ini yang memberikan donasi, terutama
kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kita semua di dunia, bahkan di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia, Allah mengumpulkan kita lagi di Firdaus al-A'la bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.